Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering berdoa, kita sering memohon, kita sering teriak-teriak, kita sering berbincang-bincang atau ngobrol atau lakukan banyak hal. Dan kita menyebut nama Tuhan, tetapi pada prakteknya, kalau kita ini tidak melakukan firman-Nya, berjalan semau kita sendiri, ujung dari kehidupan kita ini tidak dapatin berkenan di hadapan Tuhan loh. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Percuma. Karena sejatinya kekristenan itu adalah menghidupin apa yang firman katakan. Yang Tuhan katakan ya, melalui firman-Nya yang harus kita lakukan. Sudah berapa banyak kita udah dengar firman? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen yang percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran firman Tuhan? Sesungguhnya kita ini sudah melakukannya belum? Nah, pengejaran kita itu sepanjang hidup kita itu apa yang kita kejar? Apa yang harusnya kita capai? Apa sekedar hanya mengejar kepentingan dan kebutuhan jasmani saja tanpa memedulikan kepentingan Tuhan? Dengan tujuan Tuhan di dalamnya, sehingga kita sibuk dengan urusan kita sendiri sampai kita lupa dengan Tuhan. Sehingga kita nggak peduli lagi dengan apa yang dikatakan Tuhan. Yang penting aku melakukan ini dan itu. Yang penting aku mengerjakan ini dan itu. Melakukan kegiatan kehidupanku layaknya orang melakukan kegiatan. Atau sebaliknya, kita ini mengejar pengejaran kita akan pribadi Tuhan. Kita pingin kenal Tuhan, kita pingin ngalami Tuhan, kita pingin hidup benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak-Nya apa tidak. Nah, kebanyakan dari kita hanya menjalankan rutinitas kehidupan kita layaknya orang yang tidak kenal Tuhan. Kita jalanin aja semau kita sendiri. Kita pikir, ya apa yang kita kerjakan, apa yang saya lakukan sudah baik kok, kurang apa lagi, apa yang harus aku lakukan dan kerjakan lagi. Yang penting aku sudah melakukan ini dan itu, padahal Tuhan mau kita melakukan lebih, tujuannya untuk menggenapi rencananya. Saya sudah sering kali khotbahkan hal seperti ini. Berapa banyak kita ini mau berjalan sesuai dengan kehendak-Nya sih? Kalau kita ini mau benar-benar real berjalan mau sesuai dengan kehendak-Nya, kita pasti menghidupin apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Pada prakteknya kita sering kali melakukan hal yang sebaliknya. Karena daging kita nggak suka melakukan apa yang Tuhan mau. Daging kita nggak suka hidup sejalan dengan firman. Jalan mau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri. Dan ujungnya kita kebentur-bentur, kita ngalami persoalan, kita ngalami masalah, kita hidup babak belur, kita berjuang terus-terusan dan ngalami banyak hal yang lainnya. Harusnya perjalanan kehidupan kita ini semakin hari semakin diubahkan. Semakin diubahkan. Semakin berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Semakin berjalan seperti yang Dia mau, semakin kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kalau kita selama ini jalan mau kita sendiri, ketika kita ngadapin banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita ngalami pencobaan, kita ngalami masalah, kita nggak kokoh kehidupan kita. Kita mudah terombang-ambing. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Seperti orang yang membangun pondasi rumah yang kokoh dan kuat, digali tanahnya dan pondasinya di atas batu. Itu orang yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika tantangan datang, ketika persoalan datang, ketika pencobaan datang, dia kokoh, dia tetap stabil, dia tetap berkemenangan, dia tetap kuat, dia tetap tak tergoyahkan. Tetapi ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh, dibangun. Makanya kehidupanmu dibangun atas dasar apa?
Atas dasar cerita nenek moyang, atas dasar kebenaranmu sendiri, atau atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau kehidupan kita ini dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, hidup kita pasti semakin dibawa berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Semakin berjalan sesuai dengan apa yang Dia mau, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga apapun yang terjadi kita tetap kokoh, kita tetap teguh, kita tetap kuat, kita tetap stabil. Dalam kondisi apapun kita tidak tergoyahkan. Tapi kalau hari ini ya Bapak Ibu ngadapin tantangan, Bapak Ibu ngadapin goncangan, Bapak Ibu ngadapin tekanan, dan engkau mulai panik, engkau mulai bingung, engkau mulai stres, engkau mulai goyah, kamu mempertanyakan Tuhan, kenapa aku harus mengalami seperti ini, kenapa ini kok terjadi, kapan selesainya, kapan persoalan ini kelar, dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya kamu nggak kenal Tuhan yang sesungguhnya. Kamu nggak kenal kebenaran. Kalau kamu kenal kebenaran, kamu tahu kok. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun rasanya kita ngalaminya tidak enak. Tapi Tuhan punya tujuan untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan untuk masa depan kita. Tapi ketika kita ini dasarnya tidak kuat, dasarnya tidak kokoh, seperti di ayat yang 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Bangun rumah di atas dasar tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya, tidak berguna. Bapak Ibu, kekristenan kita yang dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, mulai pikul salib sangkal diri, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan, hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Semakin hari, semakin kau kokoh, semakin kau teguh, semakin kau kuat, semakin kenal Tuhan. Badai, pencobaan, banjir, malapetaka datang pun, kamu tetap fokus, kamu pegang janji Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang ngaku Kristen bertahun-tahun, hidupnya tidak berubah, kelakuannya tidak berubah. Tetap merasa datang ibadah, merasa melakukan ini dan itu, tapi pada dasarnya apa yang dia hidupin, apa yang dilakukan sebenarnya tidak jauh dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sehingga ketika pencobaan datang, tidak teruji. Dan Tuhan tuh mau cari orang yang teruji dalam segala hal. Dalam badai, dalam tekanan, dalam himpitan, dalam persoalan, teruji kokoh, teruji teguh, tidak tergoyahkan. Kalau orang didapatin memiliki sikap dan karakter yang seperti ini, dia pasti dapat dipercayakan perkara-perkara yang besar oleh Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya mencari orang yang bersungguh hati. Sebenarnya Tuhan sampai hari ini mencari orang yang dapat dipercaya untuk memegang perkara-perkara besar yang Tuhan sebenarnya mau limpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang yang jadi masalahnya, level kekristenan kita, kehidupan kekristenan ini menjadi orang yang benar-benar menghidupin firman apa tidak. Atau hanya sekedar percaya Tuhan, aku udah pelayanan, aku udah rajin ibadah, tapi kehidupannya bertolak belakang dengan kekristenan. Karena banyak orang pelayanan, banyak orang rajin ibadah ke gereja, ternyata kehidupannya tidak sesuai dengan firman. Dilihat dari mana? Reaksinya. Dilihat dari mana? Ucapannya. Terlihat dari apanya? Tindakannya. Dari keputusannya. Kelakuannya mencerminkan orang yang persis tidak kenal Tuhan. Harusnya perjalanan kekristenan kita ini tambah hari, tambah sejalan, tambah menyenangkan hati Tuhan. Semakin berjalan, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hidup dalam kebenaran, semakin sesuai dengan kehendak-Nya, semakin ujung dari kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang Tuhan percayakan sampai hari ini bukannya sekedar kita habiskan waktu selama di dunia ini untuk melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, tapi harusnya kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya, untuk melakukan kehendak. Jangan sampai kita didapatin menjadi orang yang tidak berkenan di hadapannya. Jadi orang Kristen itu hidupin firman.
Bukan hanya rajin dengerin khotbah, pendeta ini bagus ya, pendeta ini keren ya, pendeta ini ganteng, pendeta ini cantik, saya mau dengerin khotbahnya. Bukan seperti itu. Bapak Ibu mesti belajar firman dan menghidupinya. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar jadi pendengar tanpa melakukan firman, ketika datang pencobaan dalam hidupmu, karena selama tinggal di bumi kita akan selalu menghadapi ujian, dan ujian datang dalam hidupmu, kamu akan limbung, kamu akan hancur, kamu akan goyah, dan semua bangunanmu akan rusak dan berantakan. Rugimu lebih banyak. Kekristenan kita akan mengalami ujian. Siapapun orangnya pasti akan mengalami tes, mengalami ujian. Sesungguhnya kita ini orang yang hidupin firman, kita berjalan dengan firman atau tidak. Atau kita ini jalan mau kita sendiri. Kekristenan kita akan diuji. Suka tidak suka pasti akan diuji. Lewat kejadian-kejadian yang kita alami. Lewat persoalan yang kita hadapi, lewat orang lain mungkin, lewat apapun lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini benar-benar didapatin teruji, kuat, kokoh, teguh seperti bangunan yang dibangun kuat di atas batu karang, atas batu yang ketika banjir tetap kokoh atau di atas pasir. Kebanyakan orang yang saya temui selama ini umurnya udah tua di gereja, mungkin pelayanan, jadi diaken dan apapun lah jabatan di gereja. Tapi dia seringkali bingung, seringkali kacau, seringkali nggak ngerti firman, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, sehingga babak belur kehidupannya. Harusnya kita tidak tergoyahkan, kita semakin kokoh, kita semakin kuat, kita semakin dewasa, semakin tambah umur, semakin kenal Tuhan, semakin ngerti Tuhan. Hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita ini tambah umur, nggak peduli dengan perasaan Tuhan. Kita hanya peduli dengan perasaan kita sendiri. Kita hanya peduli dengan emosi kita sendiri. Kita nggak mau tahu apapun tentang apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi. Hidupmu akan tetap sama dari tahun ke tahun. Coba kita mau koreksi diri sajalah sekarang ini. Kita koreksi diri nih, dari tahun ke tahun, dari beberapa tahun terakhir ini. Coba sejak COVID ada ini, apakah kita ini semakin cinta Tuhan? Apakah kita semakin berjalan dalam kehendaknya? Apakah kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan? Karena yang seharusnya kita lakukan dan kerjakan adalah hal yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harusnya sudah nggak peduli lagi dengan hal yang sifatnya duniawi dan kedagingan. Memang kita tinggal di dunia, memang kita harus melakukan ini dan itu, tapi di sisi lain kita harus fokus kepada kekekalan, bukan hanya sekedar di dunia. Kita harus bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan sama saya. Saya lakukan, saya kerjakan dengan baik. Tapi bukan fokusnya saya itu. Saya fokus kepada hal yang lain yang sifatnya kekekalan. Untuk kemuliaan yang kekal nantinya. Nah, harusnya kehidupan kekristenan kita itu sudah masuk ke level yang berbeda. Bukan hanya fokus terus pada ego, hawa nafsu, keinginan daging, hanya perbuatan yang sia-sia, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya yang kita kejar mulai hari ini, bagaimana hidup saya ini berkenan dan menyenangkan hatinya. Berjalan dalam pusat kehendaknya, berjalan dalam ketetapannya. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya perjalanan kekristenan kita ini semakin diubahkan, dan semakin diubahkan. Semakin dibawa masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Harusnya, bukan hanya muter-muter pada persoalan yang sama. Bapak Ibu, kalau hari ini kita hanya masih fokus pada diri kita sendiri dan tidak fokus sama tujuan Tuhan, nggak fokus lagi dengan kehidupan, dengan firman yang kita hidupi. Sebenarnya kita ini mau ngejar apa sih? Sebenarnya tujuan kita ini apa sih? Kita ini benar kenal tujuan Tuhan apa tidak sebenarnya? Apa hanya sekedar Bapak Ibu ketika ngadapin masalah pingin mungkin persoalanmu diselesaikan, cepat diselesaikan. Mungkin utangmu cepat diselesaikan, penyakitmu cepat disembuhkan. Kamu ngalami pemulihan, atau hanya yang kita kejar itu hanya sekedar itu sih? Atau kita benar-benar real mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menghidupin loh apa yang dikatakan. Kalau kamu mengasihi aku, kata kitab Yohanes, kamu akan menghidupin apa yang aku katakan. Kamu akan melakukan semua kehendakku. Kalau kita mencintai Tuhan, serial prakteknya
Kita hidupin kebenaran setiap hari. Tapi kalau hari ini kita nggak peduli dengan firman, kamu jadi orang Kristen tapi nggak peduli dengan firman. Kamu jadi orang Kristen nggak mau tahu tentang tujuan Tuhan dalam hidupmu. Hanya jalani hidup hari-hari loh. Pelayanan yang sekedar pelayanan, bekerja sekedar bekerja, hidup juga dihabiskan waktu dengan sia-sia. Sebenarnya kamu ngerti tujuan Tuhan apa enggak? Harusnya mulai hari ini kita kejar tujuan Tuhan. Kita pingin kenal Tuhan. Kita pingin ngalami Tuhan. Kita pingin hidup di dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, dan menggenapi rencana Tuhan. Semakin hari, semakin yang kita senangkan adalah Tuhan. Bukan ego kita, bukan emosi kita, bukan keakuan kita, tapi yang harus kita kejar, yang harus kita senangkan adalah pribadi Tuhan, hatinya Tuhan. Dengan cara bagaimana? Melakukan apa yang dikatakan melalui firman. Bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan apa yang dikatakan kalau Bapak Ibu nggak belajar firman? Belajar firman males, baca Alkitab males, dengerin khotbah males, saya nggak tahu harus diapain lagi orang seperti ini. Saya mau melihat ada orang-orang yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan ini. Orang yang didapatin spesial di mata Tuhan. Menjadi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan fokus pada diri kita sendiri. Kita fokus kepada tujuan Tuhan. Kita fokus dengan maksud Tuhan. Kita fokus dengan kehendaknya. Ketika kita fokus pada kehendaknya, kita akan berjalan di dalam kemuliaan setiap hari dan ujung hidup kita akan didapatin menyenangkan hatinya. Kalau hari ini kita hanya sekedar fokus bekerja, memenuhi kebutuhan dan tanpa peduli Tuhan, ini waktunya koreksi diri dan sadar diri. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu loh Tuhan mau panggil kita kapan. Jadi yang jadi masalahnya kita ini sudah siap belum? Harusnya kita mempersiapkan diri kapan saja kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita harusnya bisa didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan. Menyenangkan hati Tuhan. Suatu hari Tuhan bangga ketika kita dipanggil menjadi hamba yang menyelesaikan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Seperti hamba yang melakukan tepat seperti yang dia mau dan ingin. Bapak Ibu, kalau hidupmu ingin stabil, ingin kokoh, ingin teguh, mulai berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan firman. Tapi kalau hidupmu pingin babak belur terus, gagal terus, ruwet terus, kamu jalan ngikutin maumu sendiri tanpa peduli firman aja. Pasti kamu akan babak belur. Bapak Ibu meski tahu bumi ini sedang dikuasai roh jahat, dan dia nggak pingin anak-anak Tuhan itu hidupnya berkemenangan, dia akan selalu jebak, dia selalu ingin bikin babak belur, dia pingin orang-orang yang nggak ngerti kebenaran itu hidupnya babak belur. Dan makanya hari ini kita kalau nggak bergantung sama Tuhan, kita ini masuk medan peperangan dan tanpa perlindungan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan. Musuh kita sekarang gianasnya bukan main. Makanya saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang nggak peduli dengan Tuhan, orang Kristen yang nggak mau tahu tentang Tuhan, nggak mau bergaul dengan Tuhan. Saya nggak habis pikir dengan orang seperti itu. Dipikir hidup hanya sekali dan dia nggak peduli Tuhan. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan di pikirannya. Kita sebagai orang percaya harusnya memikirkan sesuatu yang sifatnya kekalan. Kita tahu di balik semua ini Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan punya tujuan ilahi yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat sesuai dengan kehendaknya. Karena Tuhan ciptakan kita itu spesial, Tuhan mau kita melakukan sesuai dengan apa yang Dia mau. Bukan jalanin agenda kita sendiri, tapi jalanin apa yang Tuhan inginkan. Amin. Coba koreksi diri saja. Aku ini selama ini udah jalan sesuai dengan kehendaknya atau belum? Aku ini sudah ngidupin firman atau belum? Aku ini sudah melakukan apa yang firman katakan atau belum? Padahal aku udah ke gereja, aku udah pelayanan, tapi aku gak memiliki hubungan dengan Tuhan. Aku hanya ngomong Tuhan, tapi kelakuan, tindakanku, dan perbuatanku gak sesuai dengan firman. Kalau Bapak Ibu seperti itu, Bapak Ibu perlu bertobat dan berubah.
perlu berubah sungguh-sungguh. Belajar menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, dan sungguh-sungguh minta Roh Kudus ubahkan, sehingga hidupmu semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi kekristenan harus hidupin firman. Ini firman yang sangat simpel dan sederhana, tapi ketika Bapak Ibu lakukan, engkau akan menikmatin banyak hal. Engkau akan menikmatin hal yang ilahi, hidupmu akan berkemenangan. Engkau mengalami guncangan apapun kalau kamu ngerti firman, kamu kenal Tuhan, kamu tahu Tuhan yang kamu sembah. Kamu ngerti Tuhan yang kamu layani. Dia tidak pernah berubah. Kamu tahu, kamu akan tetap aman dan damai dalam pusat kehendak-Nya. Tapi kalau kamu jalan maumu sendiri, bertindak seenak perutmu sendiri, tidak peduli dengan Tuhan, ketika ujian datang, kamu akan limbung, kamu akan babak belur, kamu akan kacau, hidupmu tambah ruwet. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini membuat kita semakin bisa memutuskan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Firman yang nempel dalam hati kami, jadi kehidupan buat kami. Berkati setiap orang rajin mendengar firman-Mu, Tuhan. Biar anugerah dan kemurahan-Mu saja yang melimpah-limpah. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, anugerah kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah. Mulai hari ini, kami percaya kekuatan, penyertaan, menyertai dan mengurapi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen and God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo, senemedem ya naramo.
se Igiri bien nanamoso We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemia-nanaranamus. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.